Saudaraku, ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya demikian bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Setelah Yesus berterus terang kepada para murid-muridnya tentang penderitaan yang akan disandangnya, Petrus langsung menarik Yesus dan menegur Yesus. Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Lalu Yesus berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Enyahlah iblis. Itu satu teguran yang sangat keras diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Mengapa Petrus ditegur? Petrus berpikir bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus berpikir pada saatnya Yesus akan menjadi raja. Lalu ia, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lainnya mengiringi raja. Mereka akan dekat dengan raja itu. Oleh karena itu di dalam Injil Markus ada peristiwa yang menarik. Di samping Petrus tegur, "Nyahlah iblis," karena pikiran Petrus tentang Yesus berbeda dengan apa rancangan Allah melalui Yesus Kristus. Di peristiwa yang lainnya, para muridnya bertengkar untuk merebutkan posisi mereka di hadapan Yesus Kristus. Nah, ini pikiran manusia, ini pikiran Petrus. Mungkin juga murid-murid yang lainnya berpikir demikian. Oleh karena itu ketika Yesus memberitahukan apa yang akan dialami, bahwa dia akan mati, oleh karena para tua-tua, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, sekalipun juga Yesus memberitahukan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Namun Petrus merasa bukan itu semestinya. Oleh karena itu Yesus ditegur oleh Petrus. Nah, setelah Petrus menyampaikan tegurannya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus berpaling kepada murid-murid yang lainnya, memandang satu persatu, lalu kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Inilah persoalan hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Hampir sebagian besar hidup kita terkendali atau dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Bahkan tidak jarang atau sering kali pikiran kita, hati kita, perasaan kita justru menjauhkan kita dari kehendak Allah. Nah, itulah yang seharusnya kita cermati, kita perhatikan. Jangan sampai pikiran hati kita menjauhkan kita dari Allah, atau jangan sampai pikiran kita menghasilkan keinginan-keinginan, harapan-harapan, pandangan-pandangan yang justru bertolak belakang dengan kehendak Allah. Oleh karena itu ketika Petrus memikirkan hal Yesus yang bertolak belakang dengan rancangan Allah melalui dia, Tuhan Yesus Kristus menegurnya, "Enyahlah iblis." Jadi ketika kita dipimpin oleh pikiran kita yang menjauhkan kita dari kehendak Allah, yang menjauhkan kita dari Allah, sesungguhnya pikiran kita sedang dikendalikan oleh iblis. Yang dilakukan oleh iblis dengan berbagai macam tipu muslihat yang ada adalah bagaimana supaya manusia jauh dari Allah, manusia jauh dari keinginan dan kehendak Allah, manusia tidak mengerti kehendak dan kemauan Allah, hingga semua manusia hidup mengikuti keinginannya sendiri. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai kita bertindak dan berbuat dalam hidup ini mengikuti, menuruti pikiran dan hati kita yang jauh dari pikiran dan kehendak Allah. Kita harus mengerti apa yang Dia kehendaki,
kita berbuat seperti apa yang Dia mau. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Kita semua berada dalam tatanan kehidupan seorang hamba, yaitu jadilah padaku menurut apa yang dimau oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah kita. Kita adalah hamba Allah. Oleh karena itu, pikiran hati kita harus sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah, supaya apa yang kita lakukan seperti apa yang Allah kehendaki. Hidup kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu mestinya yang menjadi prinsip dan juga komitmen hidup kita sepanjang masa.